Oke, pada kesempatan kali ini kami akan membuat tutorial, bukan tutorial, tapi laporan atau laporan progres project. Ini adalah merupakan project pertama dalam channel ini dalam sesi remote project. Oke, pada remote project yang pertama kali ini kami akan membuat project Playhatis. Playhatis ini merupakan project kita membuat aplikasi game Hadis untuk anak-anak. Dalam proses pembuatan aplikasi ini, sebelum kita memproduksi, kita ada namanya praproduksi. Pada episode pertama kali ini kita membahas praproduksi atau sebelum kita memproduksi progres project ini. Dalam praproduksi kita membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah planning atau rencana, yang kedua adalah isi konten, yang ketiga adalah perencanaan atau persiapan. Yang ketiga adalah persiapan. Oke, langsung saja ke poin yang pertama, yaitu ini. Oke, pada tahap rencana atau planning, kami membagi dua tahapan. Yang pertama adalah branding. Pada branding kali ini kita menciptakan sebuah branding dari aplikasi kita. Dalam Playhatis ini kita mengambil nama branding Playhatis. Kenapa kita ambil Playhatis? Karena play itu bermain, Hatis. Jadi Playhatis sangat relevan dengan anak-anak. Kemudian selain itu, Playhatis juga belum pernah digunakan sebelumnya. Kita cari di Play Store, di App Store, di Google, di YouTube, di Microsoft Store, di mana-mana pun belum ada yang memakai nama Playhatis ini. Oleh karena itu kita ambil Playhatis sebagai branding. Kemudian selain branding nama, kita juga membuat branding logo yang bagaimana logonya itu kayak gini. Kenapa desain logo kayak gini? Karena sesuai aja dari segitiganya sudah menunjukkan bahwa itu play, dan ada tulisan Hadis di dalamnya menunjukkan bahwa ini di dalamnya terdapat Hadis. Oke, kemudian itu terkait branding. Kemudian yang kedua adalah storyboard. Dalam pembuatan praproduksi kita juga membuat storyboard ini adalah gambaran bagaimana aplikasi kita ke depannya yang akan kita buat. Itu kayak apa, gambaran kasar gitulah. Oke, selain storyboard juga bisa dibuat flowcard. Kemudian kita membuat storyboardnya kayak gini. Jadi storyboard adalah gambaran ke depannya aplikasi itu kayak dalam storyboard ini kita akan bisa membagi dalam karena nanti lama. Langsung saja kita ke progres yang kedua, yaitu isi atau konsep. Dalam tahapan isi dan konsep, isi atau konsep itu yang kita persiapkan adalah yang pertama, konten yang akan kita masukkan di dalam game tersebut itu apa aja, atau bahan materi yang akan kita masukkan di dalam aplikasi tersebut. Dalam materi kali ini, dalam game kali ini, kita adalah mengambil hadis-hadis pendek yang relevan untuk anak-anak, itu untuk materi dalam game ini. Kemudian selain itu, yang kita persiapkan dalam isi konsep adalah UI UX atau desain kita nanti bagaimana tampilannya akan kita gunakan dalam aplikasi game kita kan nanti. Kalau tadi kan storyboard itu gambar dasar, kalau yang ini lebih naik lagi atau lebih kompleks lagi, yaitu kita membuat desain atau tampilan yang akan kita buat nanti kayak gimana. Kayak kita membuat ikon aset yang akan kita gunakan di dalam game ini.
dalam kali ini kita membuat aset sendiri, kita menggambarnya dengan menggunakan aplikasi Inkscape. Kita gambar manual supaya kita tidak terkena copyright, atau kalau kita asal ambil gitu kan agak banyak. Makanya kita menggambar sendiri nanti kayak gini dalam gamenya mau gimana gitu. Ini contoh aset. Oke, pada tahapan selanjutnya adalah tahapan terakhir dalam praproduksi, adalah tahapan persiapan. Persiapan kali yang akan kita siapkan adalah kita membuat persiapan dalam kita membuat game nanti. Itu apa saja yang harus kita siapkan? Yang pertama adalah tool atau apa saja yang kita perlukan untuk membuat game ini, seperti aplikasinya apa, barang yang kita butuhkan apa, dan semuanya. Dalam persiapan kali ini kami yang adalah membuat game dengan menggunakan aplikasi Unity. Kemudian kita membuat asetnya menggunakan Inkscape. Jadi kita install dulu Unity-nya. Untuk cara misalnya tahu sendirilah, kita tinggal download di official website, kemudian kita next install. Kemudian setelah itu kita install Visual Studio 2019 untuk codingannya, untuk buat script di dalam Unity-nya nanti. Oke, kayak gitu. Jadi kita persiapan install softwarenya yang kita perlukan kalau kita menggunakan tadi Unity dan Visual Studio. Oke, itu dari semua rekan tadi. Ini adalah progres praproduksi dalam. Jadi sebelum kita memproduksi suatu aplikasi atau game ini, sebelumnya kita sudah mengusahakan begini. Oke. Mungkin begini saja episode pertama. Semoga proyek ini lancar sampai ke depannya. Oke, dalam episode pertama mungkin kali ini saja. See you the next content dalam episode kedua. Oke, bye bye. Terima kasih.